bahasa Indonesia bahasa Sunda. Wah Inggris, weh kan ini mah sekolah itu. Bahasa Sundanya, bahasa Sunda weh. Di luar biasa. Ya. Wong kok ngene kok lawan kene. Oh ya, oh ya. Artinya pengos ya. Oh, kurang apa? Kopi sa para kanca ya, monggo dinasem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coklat kita humor sufi tapi nikmat sampurasun. Kumaha zaman? Alhamdulillah. Jika nu ngarti wae bahasa Sunda. Loh, abdi biasa nyari Sunda. Bisaan. Mau mangan. Itu Sunda bagian mana? Bukan ya? Bahasa Sunda sih. Coba, ini kan masyarakat ingin tahu Chandra Malik bisa bahasa Sunda. Abdi teu acan ibak. Kata kecil ada lagi. Parantos tuan? Parantos. Alhamdulillah. Kita dari Ancol. Ya, pemudanya, ibu-ibunya, terus apa lagi? Pak Kiai tadi. Ada Ketua DKM, Kiai Haji Agus Saiful Mukhtar. Tadi sambutan. Kepala Desa Sirnajaya, Bapak Suhardi. Ya. Kepala Desa Gunung Halu, Bapak Isek Heriatna, Usian Sektor Gunung Halu. Koramil 0903 Ya. Gunung Halu.
pengurus DKM, Wow. ansor, Nah, warga masyarakat, semua lengkap. lengkap. Oh, Itu menunjukkan kerukunan di Gunung Galuh terjalin sangat kuat dan tidak bisa digantikan. Masih punya pertanyaan kan? Santri putri hadir semua. lu tadi main hadro? Kami hadro ya. Aku punya pertanyaan nih. Nah, Sebagai orang Jawa, bertanya, naon artosna hari? halu mau pergi nutup. Ya, halu itu lamun aya lisun, kelumpang, gelap. Nah, gitu ya. Iya. Lisun, apa lisun? Lesung. Nah, itu sok kayak pergi nutupnya ada tongkatnya yang untuk menutup. Menutup bahasa Indonesia. Menumbuk, menimbris. Yang dipakai numbuk itu halu. Oh, yang jadi lagu ya? Gimana? Hari. Lain. Halo. Jadi halu itu penumbuk. Hati lah ya. Tapi anak-anak sekarang perkotaan Nah, taunya halu itu halusinasi. oh beda nih. Kalau apa lu ini? Apa kalau di galau? Bukan halusinasi ya? Bukan. Tapi ada cerita. Jadi Kalintang Bagja apa? Bahasa Indonesia kira-kira. Ini malah sayang gitu kan? Iya. Tak terkira bahagianya. Tak terkira bahagianya saya. Jadi cerita 2018. Tapi miring dia. Bisa. Cerita 2018. Saya mau sombong sedikit. Oke. Jadi 2018 saya dipercaya sama negara ini lah. Ya. Ada sebuah pameran di Itali. Wow, di Milan. Babaturan teh jadi itu urang ngopi heula geus sore. Datang ke sebuah restoran di Itali di Milan. Datang kau. Itu tehnya orang Itali mah nyerepet naon cenah kopi. Mister cenah. This is kopi numero uno in Italiano. Jadi kopi ieu nomor hiji di Itali. Benar ya kurang dari lembur aing leuwih loba. Oh iya. Datang bawa kopina jeung bawa bungkusna. Gunung Halu kurang teh. Itu terjadi abdi nyalira. Lain jadi yang tadi maksudnya saya bangga itu saya mah pernah ningali Gunung Halu ke tempat lagi encan tak ayeuna mah ningali. Apalagi tadi pagi kita ke Cidadap ya. Ya. Gus Chandra kan kapaciwingan di Cidadap. Oh iya ya. Jadi kita kan main. Jadi merasakan apa ya? Bangga. Jadi apa yang pernah saya lakukan dulu Gunung Halu ini mah lembur urang gitu kecapna teh. Ayeuna alhamdulillah saya bisa berkunjung. Alhamdulillah. Jadi Gunung Halu itu terkenal di Itali dengan kopinya nomor 1. Iya. Gunung Halu itu mendunia dan akhirat. Amin. Loh, soalnya ada hadis yang mengatakan kalau bibir ini masih ada aroma kopinya, tidak akan kena siksa kubur. Diampuni dosa dosa. Oke, teh. Nggak percaya? Coba masuk ke neraka. Minum kopi dulu. Saya tampil sini tuh. Kelakuan ahli neraka begitu. Walah. Ya khawatir lah saya tempel-tempel. Cimuka dong. Jadi Gunung Halu ini akhirnya menarik buat saya. Iya. Lihat sejarahnya. Jadi ada kebanggaan berikutnya adalah jadi pertahanan terakhir dulu tentara tuh ya yang oleh tentara Belanda karena benernya terakhir itu iya. Jadi paling kokoh dulu tuh bertahan di Gunung Halu nih lah. Waktu Agustin militer kedua. Justru 47 ya itu 47 berarti kan. Bayangkan pejuang-pejuang kita dari base-nya itu Gunung Halu. Ya. Mungkin ini Pak Babinsa juga salah satunya ya pejuangnya ya. Acan kita nyangin sebenarnya. Tadi legend itu menyerang tentara Hindia Belanda
ke Batu Jajar, ke Ciliwung dari sini, bayangin. Mobil kita aja malam ribu, mereka mah jalan. Sebelum nembak ngopi dulu ya. Ngopi lagi ya. Gila jangan mau perangna Nealse sebuah tempat itu ayah kata orang Sunda tuh ada juga pajaratan gitu ya kan? Nah itu mungkin yang dimaksud. Pajaratan itu apa? Aduh, cing kemarin. Namanya kuburan. Patilasa. Situs. Ya. Situs siapa? Peninggalan. Kenapa ditinggal? Batu Satangtung. Oke. Ada Ciciren. Penanganan kuliner. Lain Ciren gitu. Tanda. Ada Tanda ciri-ciri. Ciri-ciri para leluhur itu pernah membuat sebuah peradaban di sini. Ya. Walaupun sampai saat ini mungkin sejarawan belum bisa mengungkapnya, dating atau apapun ya, mengungkapnya, tapi kan ada cerita-cerita rakyat yang turun-temurun diceritakan dan menjadi kebanggaan atau spiritnya masyarakat yang ada di sekitar Gunung Aluk. Cerita-cerita rakyat itu harus dijaga, karena ketika ada unsur-unsur luar yang ingin menguasai, ya, 3 hal yang mereka lakukan. 1. Mengaburkan sejarah. Kedua, memisahkan dengan leluhur dan kearifan lokal. Ketiga, mengadu domba. Nah, orang ganti tidak ada leluhur. Bukan itu maksudnya. Bukan mengadu domba antar anak Politik. Aduh, bahaya itu. makanya kalau kita lihat dari kasumpingan, kita lihat Ya. kasumpingan masyarakat dari berbagai elemen menunjukkan Gunung Aluk ini rukun. Itu oleh pentingnya. Halo guys, gimana guys? Jalan Waton. Oh, oke. Yang nyanyi biar teman-teman saja. Oke. Sesarengan. Sok, santri-santri oke. Yuk. Jalan Waton versi Sunda. Disundakeun. Orang kudu cinta ka Indonesia. Teruskeun. Tuluikeun atuh gitu. Saya keringetan malah ini. Ini review dong. Sampai barusan satu bait itu sudah mulai. Orang kudu cinta ka Indonesia. Kenapa harus direview? Ya. Karena hebat. Apa aja? Barusan itu kan dapat informasi Iya. dari para sesepuh. Disebut gunung, tapi leuwih handap di pasir. Pasir itu bukit. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ada nilai-nilai filosofi Sunda yang dipakai di dalam penamaan Gunung Halu tadi. Syarat-syarat gunung sudah tahu dong. Apa? Di puncak, bahkan dari pos pertama, kedua, Ya. ketiga, keempat harus ada warna. Siapa kita mah gunung wisata alam Loh, kalau pendaki lapar kedinginan, Di posko tuh harus ada. Jadi gini tuh, di Malah dalam cuanki katanya adanya. di dalam Iya, membaca, manusia.
di dalam membacanya, Ya. itu kata orang Sunda ada yang disebut sih, bukan gunung yang arti sebenarnya. Soalnya tadi dapat informasi bahwa lebih handap di pasir cina sebenarnya mah gitu kan. Jadi artinya ini pasti ada makna lain berkaitan dengan gunung tadi. Syarat kedua kalau gunung bener, itu pasti ayah sirah cai. Sirah cai. Air ada Sirah cai. kepalanya. Mata air. Mata air. Sirah kan kepala. Oke juga ya. Bulu cai. Bulu kepala air. jadi tengenaheun atuh ya. Kepala air dari bulu, Pak. Masih mending nggak disebut kepala desa loh Gus sebetulnya. Kalau mata betul Sumber air berarti. Sumber air. Sumber air. Nah itu cirinya orang Sunda tuh kelihatan. Ya. Kalau ada orang Sunda pengen sok-sok Indonesia, Wih. mau kemana? Pak mau ikut ke air, rek naon rek film, rek muah kada cair. Ngiring nggak cair. Ke toilet. Oh. Nah, sama dia di bahasa Indonesia kan, Pak mau ikut ke air, ke sana kenapa deh? Wajah ya naon ke air. Oh, itu banyak ya. Iya. Jadi sulitnya bahwa bahasa Sunda itu dialih bahasakan ke dalam bahasa, apalagi Inggris, bahasa Indonesia aja susah. Ya, ya. Misalnya ini teman-teman kan berbahasa Sunda. Ya. Saya mau ngomong gini, aing mah teu mais teu meulem nyawa-nyawa katempuhan buntut mau. Ngerti tuh? Ya, ngerti. Tapi lamun di bahasa Indonesia ke, Jadi kumaha? aing mah teu mais teu meulem, saya mah enggak mepes, enggak ngebakar. Tahu-tahu tertuduh ekor harimau. Pak Budi malah pernah ke Betawi. Betawi. Yang makan apa? Iya, saya di Betawi. Nih. Saya langsung jadi orang Betawi. Ya. Bang, minta kopi atuh jangan pakai gulai. Gula. Ya, dia kayak Betawi. Iya. Makan saya sama semur jengkel. Iya. Itu. Berarti ada perumpamaan peribahasa yang harus diulik ini makna-maknanya. Iya betul dibeli. Tafsirnya. Damang sesuatu. Cari. Cari. Mana? Ini kan. Petani kopi makan uhurin jalanan. Nah, iya Gus. Nah, tipu. Alhamdulillah, damang. Punten kesadayana. Nah, bagus. Ulahnya apa tadi? Harga kopi sekarang berapa? Nah, ulah kakak nuhar. Ah, jojolan. Loh, soalnya gara-gara dimerekin dengan merek barat jadi 25.000. Oh ya? Di warung-warung kita 2,5. Hah? Kan jauh sekali. Bro. Oh. Padahal kopinya ternyata dari Gunung Halu. Tah, eta. Kumaha jadi dongeng nawa eta teh? Dongeng nawa eta tuh. Jadi taros ya. Di taros. Kopi di Gunung Halu kok bisa sampai menembus pasar dunia, itu berangkatnya jam berapa? Pasar dunia aja berangkatnya subuh, pasar Itali. Sebentar. Salah, silayung Silayung. Ayah bijit. Atur nuhun teh tini. Ayo, sugan teh umi tengiri. Ukti. Ukti. Aduh. Gimana Gus? Ya, jangan hanya bicara soal kopi, tapi kopi jatah saya mana? Kapan geus tadi dipesakan? Tadi kana jatah wae kana naon. Jatah wae, tadi harga, ayeuna jatah. Sejarah. Sejarah kopi. Punten kesadayana. Ada. Terutama jika orang milenial. Nah, kalau tanah itu dia punten ya bahasa. Oh, ini ngartos ya. Ngartos. Pemita ngartos ngaco. Ya. Masih mending loh Gus. Kalau nggak ngerti ngaceng, lebih bahaya. Betawi. Bukan ngaceng ngaco. Ngaco. Terutama ke para milenial. Milenial. Mungkin apa tadi ya? Yang terusnya mungkin polanya bagus.
kolot kesempurna. Wah, dulu. Adik kopi jangan bilang tua ya. Ya. Kalau bilang lahir duluan boleh. Tua itu kan nggak ada jaminan. Kadang-kadang yang lebih muda yang duluan. Naon nasi teh? Pulang ngareruas. Ya. Tahu ngareruas nggak? Apa? Jangan ngagetin. Nggak ngerti kan ngadu. Jangan Jangan ngagetin. Oh. Karena Kalau mau duluan nggak apa-apa, sama silakan. duluan siapa? sok saya mah yang mengadu aku. Kalau saya duluan siapa yang minta kelilannya? Siapa yang bilang? Sejarah Majapahit, ya Munawarman sejarah. Kalau kopi boleh dikatakan sejarah atau tidak jadi masalah. Ya. Cuma kalau kita berbicara masalah kopi, sebetulnya saya juga tidak mengetahui secara gamblang. Kenapa? Karena pengetahuan terbatas. Ya. Lagian kalau saya secara pribadi dengan rekan-rekan tidak ada sekolahan kopi. Ya, tidak ada sekolahan kopi. Kenapa seperti itu? Karena memang waktu di sekolah juga tidak diajarkan harus ngopi. Senang kalau kamu pintar gini memang. Kita secara kopi, secara sama didik sudah pakai kopi berulang kali milenial, anu memang pengrajin kopi. Betulan. Ya. Cuman ada sedikit sangat disayangkan. Para petani kopi memang yang udah berusia di atas, milenial ketinggalan. Iya, ketinggalan. Makanya apunten kesadayannya ya. Yuk orang bebarengan melah kopi. Ya. Orang bebarengan melah kopi, kurang singgung ngajak melah kopi. Yang pertama, mungkin kopi itu merupakan satu kebutuhan, walaupun itu hanya hobi ngopi, ya tidak jauh berbeda dengan beras, walaupun pasti ada sedikit berbeda ada ya, tapi hampir setiap orang pasti ngopi, ya pasti ngopi. Kemudian, kenapa kopi menjadi salah satu dari sesaji? Motor bos, kunaon kopi bisa jadikan sasaget. Kunaon kopi bisa dijadikan Jangan kun ya, sasaget. sasaget. Ya. Kunaon kopi bisa dijadikan sasaget. Sehat. Kunaon kopi bisa dijadikan sasaget. Beres ah? Beres. Ya, beres. Bahasa Indonesia bahasa Sunda. Wah Inggris, weh kan itu mah kelar dieu. Bahasa Sunda apa Sundanya? Bahasa Sunda we. Ya. Bisi kita jong. Jadi eta teh mangrupikeun di adat kebiasaan kapukur. Jadi biasa disebutkeun ai ku ayeuna mah undang-undang wayeuna nya dibuat jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terpisahkan tentang cagar budaya. Ya. Nah, kita digali tentang kebudayaan anu aya di wilayah yang ada di wilayah tersebut. Oke, ya. Masih di Gunung begini. Ya. Nah, mengapa tadi pertanyaannya kopi dijadikan sesajen Ya. kebudayaan? Jadi Ya. sebetulnya itu merupakan yang tadi digeris itu silih-silih lokal dan itu dari kita sendiri. Nah biasanya seperti itu ada kopi manis, kopi pahit, ada teh manis, pahit. Oh sisi bola ya katanya Nah sisi itu bola. jiwa. Balik lagi pada diri kita gitu. Ya melambangkan sebuah kehidupan. Kehidupan kita itu kadang kan kalau sedang susah. Nah itulah pahitnya itu. Ada manis, nah itulah kebahagiaan. Oke. Nah itu Ada hanyir ya. Hirup bagian mana hanyir? Cuma hanya. Oh siap. Ada Nah namis itu. ya. Nah Namis itu. tak namis. Jadi itu merupakan ciri simbol lokal. Dalam rangka menjaga tradisi juga ya. Ya mungkin kalau zaman dulu itu ada istilahnya kebudayaan dulu nenek moyang kita mungkin ya. Jadi informasi dari seputar dahulu. Jadi ada istilah
ngahnya. Nah, iya. Ya zaman gini. Jadi itu mau barangkali suatu perwakilan dari diri kita yang mensyukuri terhadap sifat yang maha kuasa. Ada banyak sejarahnya saja lah, kopi manis, kopi pahit atau apalah banyak. Jadi orang-orang zaman dulu itu ada kebiasaan gini, di depan ada istilah saja, dia duduk, ya jangan bertafakur gitu. Bertafakur. Nah, gitu. Kalau di Gunung Halu masih ada tradisi apa yang dijaga? Oh, itu biasanya setahun sekali ada acara, itu zaman dulu ada acara nada. Nada. Ya kalau zaman sekarang itu hawal lah. Oh iya. Kalau udah hawal, acara syukuran setahun sekali atau acara silaturahmi. Ya di mana di tempat tersebut, khususnya di Pajajaran Gunung Halu, kan biasanya kami Sehingga menarik orang, magnet lah ya, ada magnet orang-orang untuk berziarah atau apapun lah. Itu karomah itu ya? Di situ karomah. Nah, Oke. ini kan menjadi nilai, kalau buat saya nilai ya, Iya, iya. bagi tempat itu sendiri. Sehingga masyarakat yang ada di sini pasti terkena dampak dari situ. Mau dampak ekonomi, ya, wisata. Apalagi sekarang orang luar datang ke sini, masa kitanya sendiri tidak merawat. Nah. Itu kan satu effort buat kita untuk tetap menjaga itu. Kaitannya dengan merawat ini. Nah, Para petani kopi tentu memiliki rasa tanggung jawab moral, sosial terhadap lingkungan hidup. betul. Nah, bagaimana atau apa saja yang sudah ditempuh oleh saudara-saudara kita yang bertani kopi? Sebetulnya begini ya, kalau kita berbicara kembali lagi berbicara masalah kopi, di satu sisi itu merupakan satu penghasilan bagi masyarakat yang menanam kopi, menanam kopi. Walaupun keadaannya ya kami kita sendiri juga tidak bisa menjabarkan seragam lah. Ya. Tapi di satu sisi kepedulian yang ada. Contoh, nah, kalau kita berbicara Gunung Halu, kita harus berbicara keadaan Bandung Barat. Kalau kita simak dan kita perhatikan di Bandung Barat, punten kepali kaler, Iliano Gundul punten kasinggungnya sedih. Gunung Halu. Alhamdulillah di Gunung Halu masih ketinggali hijau. Nah, itu merupakan satu. Tangan dulu dong. Iya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya. Jadi di samping kami berkolaborasi ngobrol dengan para petani itu sendiri, di samping harus menanam kopi, harus dijaga tegakan. Kenapa? Selama COVID-19 sampai hari ini masih memang ada ya. Ya tidak menutup kemungkinan di Gunung Halu itu kalau misalkan ya sering main ke Gunung Halu dari dulu tidak kekurangan oksigen, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita memelihara situs dan gunung itu. Kenapa tidak dikasih dipasang aja pengumuman buang sampah sembarangan kesurupan? Nah, itu persoalan yang buang sampah itu bukan orang yang jarang, Tapi kayu-kayu yang jatuh. bawah daun. Ya, ya. ya. Jadi kan orang-orang yang datang, tapi ya itu sendiri bukan kan? Ya. Berarti sampah alamiah ya bisa menjadi pupuk juga kan ya?